Bawa lah, yuk, bonsai. Yang pelungah yang warna yang 10 itu, Bu. Penulisannya Yang 10 kan? berapa? 55 itu. Ya. Ada yang warna-warnanya juga bawa sini, Bu. Ya, ada nih, Bu, hasilnya. Tak sini lingihnya bawa. Oh, iya. Empat kami Sumapi, jadi Sumapinya 8. Jadi dalam hitungan 2 jam sudah hancur jadi abu. Gasnya dari mana nih? Ya, Pakai gas biasa? gas biasa. Gas ini kita punya tabung gas, ada gas yang 50. Ya. Tuh. Yang Oh. merah. Heeh. Ya, gas yang 50 kilo. Oh, yang tinggi ya? Tinggi. Ini anunya. Nah, ini anunya apa? Regulatornya. Regulatornya ya. Mengalir ini. Nah, ini dia. Itu satu tabung gas untuk berapa ini? Kita sebelum pernah uji coba ini, kemarin kejadian kita pakai yang manual, yang dari Lombok itu. Ini. Oh, yang pakai angin? Enggak, pakai gas juga. Pakai gas juga? Ini nanti kita coba tes nanti ini yang ini model ini. Manual ini. Oh. Ini pakai gas 3 kilo. Heeh. Ya, jalan. Lebih praktis pakai ini cepat lagi. 1,5 jam sih. 1,5 jam. Iya. Habis 3 kilo itu? Enggak, banyak. Oh, banyak? Banyak. Masih banyak. sisa. Mau kayak kemarin hampir 10 tabung karena dia kan tekanan separuh, udah kurang tekanannya kita ganti. 10 tabung? Iya. 10 tabung gas yang 3 kilo. Oh, untuk satu mayat? Satu mayat. Gitu ya. Oh. Kalau Ini ini belum pernah kita. belum pernah ini. Belum. Oh, ini yang katanya Ya, batu api. batu Cina itu? Iya, batu api dari China ini import. Import dari Cina nih. Tuh. Semua ada tabung pepanas keluar. Juga kita juga masukin blower ini lubang blower. Oh, lubang blower. Ya. Oh, ya anginnya ya. Ini gasnya. Oke, angin tuh nojol sumbu api 4 kanan 4 kiri. Nah, nanti mayat di sini. Ya, ini dorong pakai roda. Nah, ini penutupnya. Nanti ketika udah masuk mayat kita tutup pakai ini. Oh, sekaligus itu brak Iya, gitu ya? sekaligus kita ngintip dari sini. Itu lubangnya. Itu. Nah, Belum. tapi kalau ini kan agak lama, terus pendinginan juga agak lama. Karena ini kalau panas ini nggak bisa langsung diambil langsung, harus nunggu dingin lama. Iya. Kalau pakai itu selesai kita tarik keluar, percikan air udah dingin. Lebih praktis pakai itu. Karena itu terbuka ya sana Terbuka. ya? Jadi masyarakatnya langsung bisa melihat. Proses lebih lanjut ya? Proses, ya. Makanya begitu percobaan kemarin di sini, wah semangat masyarakatnya. Luar biasa, senang. Oh, ini besi yang sumbangan dari Indah Kiat juga nih? Ya. Semua ini konstruksinya dari sana. Material atap dari bawah. Kalau ini tehel dari sumbangan dari. Banyak yang nyumbang ya? Ya? Banyak yang nyumbang? Banyak, dari semua agama nyumbang. Oi. Iya. Semua agama ikut berpartisipasi. Luar biasa. Nah, ini granito dari teman-teman pengusaha. Iya. Ya, inilah krematorium Hindu yang kita miliki di Kampung Bali, Kalis. Pemakaman. BBA sama siapa? Belum. Kamarnya memang jangan kaso. Kaso. Namanya BBA siapa? Kayu putih hijau kadennya jangan. Itu bebeknya makaman putih kuning orang. Wah, si anu lah, Jayo tanya. Lu belum. Ini di sana udah semua. Ini sudah sini perkuliahan. Ini komisionnya. Pak masuk aja. Yan, Yan. Oi, sini. Jangan dialangi, jangan dialangi. Kawin tintin yang makin untuk ngopi daftar. Nggih. Sareng
Nanti ada periasika agak di atas, habis pengulapan lubun-lubun ya, agak tinggi. Semua mandalanya dicari dulu. Ya, biar bersih ini mandalanya, semua rahayu nanti setelah hayatnya ini selesai. Tinggal ini. Ini udah. Ya ditunggu dulu, ya tunggu dulu. Dari bawah harus ke atas. Masuk ke dalam krematorium juga. Dibagi berapa udah saat itu? Tim Jaru itu semuanya udah Jaru semua. Terus di Prajopati ada, di Kempong Asu ada.
Sarwo Rayu, Sarwo
dari jaban ini manusia sapi manggi kira pangirangaken sebab kadal gegeri ngaputri pekarang kira cang istiganya apa kira cangsung kalau semakin katuran Kapu cara. Udah. Posisi itu. Makan hujan dulu. Aduh, manusia ini kan aku tahu. Saya tidak purno. Tidak mau kalian. Kalinya bukan. Ini kali gininya. Aduh, manusia ini kamu tahu. Wah, mesti dirasukan atau maju lah apa konten kreator maju konten nanti sehabis ini gereja sarang kami semua perjuru sami panitia puniki ngaturan mendak musigano tidak boleh disentuh dengan tangan disepit miko golok yang baru dipakai terakhir nanti kamu satu sudah selesai nanti kembali ide istri akan membagikan dan 3 tempat di bawah kunika kenia dak sina neriti diambil dicampur dengan nasi catur pacang angin nyibahin pekarangan kuniki mangde kerahayuan niki yusanira 10 tahun kuniki nasigana buriku tetuanya nah niki pada saat nyibahan kuniki tupeng sidakarya memargi pun pacang nagingin sesolahan sidakarya mangde sidi memargi antar ini tempat sidakarya nanti supaya disiapkan namanya disiapkan rumon ya masih jauh sedikit batu karena kami ngatur orang ayah ini dekat niki iki Ya silakan mantukan ya. Cek sampai minggu. Semua ngatur orang ayah. Ya. Belah-belah dan Beda-beda kadua taman pelajaran yang lain. anunya pokok-pokok masyarakat itu. dah Ya. rapat yang kan 2 yang megangin biar nggak lari itu. Nah, itu dia. Yo, yang lain. Ya, langsung. siapa lagi betul Ayo terus, nah gantian urutan. Dah, gitu aja. Mangku. Ini, minggir sini, pegang ini ganti. Pak, gantian. Nah, tokoh-tokohnya ayo, semuanya. Ya saya minta penjuru, tokoh adat, tokoh masyarakat maju ke depan ikut ini ngerekam Hasidano. Tokoh-tokoh adat semua. Penyuruh, panitia, bukan panitia. Ya panitia, pemangku, tokoh-tokoh adat merapat ke sini. Yang sudah dapat boleh antre, yang sudah dapat keluar dulu biar yang lainnya bisa antre masuk. Ya jangan jauh-jauh, sini aja ya. Ya antre, kalau sudah dapat cari duduk tempat dulu ya. Nanti dipanggil lagi. Kalau yang sudah dapat cari posisi yang aman dulu. Yang sudah tolong minggir dulu biar bisa yang belum. Terus yang belum maju, biar semua dapat naik.
tanam karma yang baik di sini ke depannya. Tapi antre jangan berdesak-desakan semua. Nah, untuk masyarakat juga bisa biar semua berkarma di sini. Di sini momen yang sangat penting menanam karma untuk generasi kita yang ke belakang nanti. Keturunan nanti biar ada karya nemu rahayu-rahayu, restu ayu semua mangguin kerahayuan. Surutnya mendatar, pegang dua nih. Ya diminta nih ada topeng Sido Karyo mau ke sekolah menari. Tolong dikasih jalannya biar bisa masuk arena mau menari pentas Sido Karyo, topeng Sido Karyo ini sangat penting karena ini semua bagian dari yang kita lakukan biar semua berkarma aturan aja. Ya yang sudah dapat saudara ibu serati boleh, tapi jangan berdesakan. Dapat sekali terus balik lagi ke tempatnya biar berjumpa di depan. Dapat sekali langsung cari tempat duduk. Ya. Sekali-sekali aja ya, biar nggak lama ya. Sekali duduk langsung keluar, biar semua dapat. Dibalik bebeknya, nah. Sekali. Ya, dapat sekali langsung keluar. Terus disambung terus. Sekali aja giliran, langsung keluar. Ya terus Bu, sambung. Ya yang sudah dapat keluar, biar ada di depan ini longgar, biar longgar. Sekali aja sekali, dapat sekali langsung keluar. Lampu Robi di sini. Sekali aja sudah dapat langsung keluar ya biar nggak desakan ke depan biar cepat udah sekali. Ya cepat-cepatnya. Ya ini pengennya masih banyak, cepat ya sekali aja langsung keluar ya. Saya minta panitia atau serati pojok-pojok ini penyerang kasih dupa biar hidup. Di tubuh juga pastikan dupanya menyala. Tolong dikoordinir dupa udah dibantan biar tetap menyala. Pojok-pojok sama Satu orang tetap pegangin ini Pak. Satu orang pegangin ini terus, nah biar nggak lari mana-mana. Dah. ayo terus biar dekat sekali lalu potong. Sambung. Oh, ah. Ya sekali aja terus disambung.
Juru lawar. Jangan lupa budranya Rai. Lanjut dulu. Tapi jawatan, ye. Dia operator. Ye. Enggak sih kalau udah ada. Kengken musik
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami sucikan Ida Empu Ageng Dwi Jananda, yang kami hormati, yang terhormat Bapak Camat Kandis yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, Bapak Said Irwan SEM, karena namanya tidak apa-apa. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Kepala Desa Jambi Makmur yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Riau yang pada saat ini dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi. Yang kami hormati Bapak Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Mustaqim SAG MSI. Yang kami hormati Ketua BAD Provinsi Riau, yang kami hormati Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Bhurabhuvasva Tapsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prasodayat. Om Aditya Divaramayukti Rakta Tejo Namostute Swetya Pankajya Manjaste Paskaraya Namostute. Om Anugraha Manuaram Dewa Datanugragam Arcanam Sarwa Pujanam Sarwa Nugrahagam. Terima kasih waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Idin Wase, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di kremasi. Yang pertama yang kami sucikan, yang kami muliakan Ide Pandita dan istri. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kandis, Bapak Kapolsek Koramil, Bapak Kua, Bapak Kepala Desa Kecamatan Kandis, dan kami muliakan juga Bapak Kemenak, Bapak Pembimas Hindu Provinsi Riau, dan kami sayangi dan warga umat Hindu se-Provinsi Riau, dan yang kami sucikan juga Juru Mangku se-Provinsi Riau, Ketua Parisade Provinsi, Ketua Parisade Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Terima kasih telah hadir di kremasi. Saya doakan semoga semua sehat sekeluarga, dimurahkan sandang pangan, murah rezeki, sukses selalu,
Rahayu, rahayu, rahayu. Bisa kami sampaikan bahwasanya dalam pembangunan kremasi ini diletakkan batu pertamanya pada tanggal 10 November 2019. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah meletakkan batu pertama di kremasi. Kami berterima kasih. Pagi hari memetik kelapa. Suwe. Cakep. Singgah sebentar di tepi telaga. Suwe. Selamat datang Bapak Camat dan rombongan di acara peresmian krematorium penuh makna dan doa. Tepuk tangan. Satu lagi. Cantik nian penari Bali. Cakep. Pakaian batik berlian bunga. Mari tingkatkan silaturahmi. Duduk berpegang, agama dijaga. Terima kasih. Ini izin Pak Camat, tadi selesai saya ritual di Pura Prajopati, saya sempat-sempatkan orat-orat, jadi masih tulisan tangan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin Bapak Camat, saya berdiri di sini. Kenalkan, saya Iningat Andre, Wakil Ketua Bidang Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Riau. Kebetulan saat ini ketua kami sedang melaksanakan perjalanan suci ke India, yaitu Tirtha Yatra. Kalau di Bapak Muslim, beliau umroh. Tapi umrohnya ke kanan Pak, ke India. Kalau Bapak ke kiri, ke Arab. Jadi beliau berpesan satu kata kepada saya, Pak Nengah, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Pak Camat dan jajarannya semuanya. Jadi saya tidak bisa sebut satu persatu, tadi semua sudah menyebutnya, karena Bapak Camat banyak kegiatan siang hari ini, ada kunjungan Ibu Bupati sebentar lagi di kantor Camat. Jadi saya mohon izin tidak sebut satu persatu. Jadi lebih cepat, lebih bagus, biar nanti ujangan akan diberikan oleh Ide Padita Empu Agre untuk siraman rohania, dan Pak Camat sekalian nanti menggunting pita dan peresmian. Jadi saya itu rasa sedikit sekilas, mohon izin saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namasidam. Om Anubadrah Kratawayantu Swata. Atas asungkarta wanugraha yang widewasa Tuhan yang Maha Kuasa, semoga pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang suci senantiasa datang dari segala penjuru kepada budi nurani kita sekalian. Untuk saudara kami yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga senantiasa berkah Idul Fitri, senantiasa memberikan penerangan kehidupan dan di lingkungan kita semua. Pada saudaraku yang beragama Kristiani, saya ucapkan salam sejahtera, dan yang beragama Katolik, salam. Sebentar lagi juga akan melaksanakan Jumat Agung, Hari Raya Paskah. Semoga segala kegiatan hari rayanya berlangsung dengan lancar dan penuh kedamaian. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang senantiasa disucikan Ide Empu Agra Dwijananda beserta istri. Terima kasih banyak sudah memberikan karma baik, karma baktinya kepada umat Hindu di Provinsi Riau. Mohon maaf Bapak Ibu para tamu semua, kami di Provinsi Riau belum memiliki Pinandita, jadi kami impor dari Serang, Banten. Ya.
Kemudian yang dimuliakan para pinandita seluruh Provinsi Riau beserta para sarati yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah melaksanakan karya baktinya dari waktu yang lama menyiapkan segala sarana upakara. Semoga segala sarana upakara yang sudah dilaksanakan dapat memberikan vibrasi kesucian, kedamaian, kerahayuan untuk seluruh umat dan juga lingkungan, khususnya di wilayah Kecamatan Kandis. Yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kapolsek yang mewakili, kemudian dari Koramil, kemudian perangkat kecamatan, juga para kepala desa yang membersamai Bapak Camat pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Para pimpinan lembaga agama dan keagamaan, jajaran Parisade dari provinsi, kemudian kabupaten, kota se-Provinsi Riau, lembaga agama, WHDI, Peradah, PSN, dan semua yang ada. Dan lebih khusus lagi pada para pengurus pura seluruh Provinsi Riau yang membersamai Ngentak Linggih Pura Prajabati dan juga peresmian krematorium pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu Umat Sedharma, saya selaku Pembima Sindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, mohon maaf Bapak Ibu tamu undangan, tadi jangan sampai nanti ada yang bertanya, Pak Mustaqim sejak kapan pindah beragama Hindu? Nama saya memang Mustaqim Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak KUA, saudara saya, alma mater ya Pak ya di. Jadi saya adalah umat Hindu, jadi lahir di keluarga Hindu, kebetulan Hindu asli kelahiran Malang, Jawa Timur. Ya, jadi di Malang, Jawa Timur, Pak Kepala KUA, umat Hindu yang asli Jawa masih sangat banyak. Akhirnya saya terdampar di sini dari 2003 menjabat sebagai Pembima Sindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pembimbing masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau pertama menyambut sangat baik peresmian atau proses penyucian pertama kali, yaitu Ngentak Linggih Pura Prajapati, dan juga peresmian krematorium yang ada di Kecamatan Kandis ini. Kenapa krematorium di Kecamatan Kandis ini adalah satu-satunya di Provinsi Riau yang dimiliki oleh umat Hindu? Jadi di sini nanti sebagai pusat untuk melaksanakan proses kremasi atau pengabenan, khususnya untuk pembakaran jenazah untuk umat Hindu di Provinsi Riau. Kalau selama ini ada yang jenazahnya itu dikirim ke Bali atau dipulangkan di kampung halaman, dan juga kalau tidak dipulangkan di kampung halaman, biasanya kita nyewa di tempat krematorium teman-teman kita yang beragama Buddha. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat, seluruh komponen, seluruh pihak yang telah membantu untuk terlaksananya proses pembangunan krematorium sampai pada hari ini nanti diresmikan. Memang prosesnya panjang ya Pak ya, seperti disampaikan oleh Ketua tadi, prosesnya panjang. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah dilaksanakan proses Ngentak Linggih Pura Prajapati. Pura Prajapati adalah pura atau pura dalam yang ada di, biasanya memang pura ini ada di sekitar areal pemakaman atau krematorium. Umat Sedharma, jangan pura ini dianggap angker atau dianggap mistis ya.
pura ini adalah sama dengan pura-pura yang lain, artinya bahwa disinilah tempat kita melaksanakan berdoa, memohon kepada Yang Kuasa, memohon keselamatan, mohon perlindungan. Jadi aktivitas pura di Prajapati juga sama dengan pura-pura yang lainnya. Setiap event-event purnama, tilem dan sebagainya itu adalah ada kegiatan-kegiatan persembahyangan. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Camat seluruh jajarannya apabila umat kami di Kecamatan Kandes ini ada hal-hal yang kiranya tidak berkenan atau tidak taat hukum, karena di dalam konsep agama Hindu bahwa umat Hindu dalam kehidupannya menjalankan dharma agama dan dharma negara. Dharma agama bahwa setiap umat memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya, dan di saat yang bersamaan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada bangsa dan negara. Jadi contoh sederhana, kalau sudah 17 tahun harus punya KTP, taat bayar pajaknya, taat lalu lintas, begitu, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kami mohon kepada Bapak Camat seluruh jajaran yang ada di Kecamatan Kandes ini, mudah-mudahan senantiasa memberikan perlindungan, memberikan bimbingan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Bapak Ibu sekalian, kami sudah lepas dari politik PDI, penurunan daya ingat, tidak ingat siapa-siapa tadi satu persatu disebutkan namanya, jabatannya. Mohon tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya adalah saudara-saudara kami yang tercinta. Inggih. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertama, bagi teman-teman kami yang Muslim, baru saja Idul Fitri berlalu dari ingatan kita. Semoga 1 bulan penuh melaksanakan ibadahnya dalam menyekung diri, kita mendapatkan kedamaian. Demikian pula saudara-saudara kami yang tercinta, anak cucu kami yang ada di Kandes ini, baru saja selesai Nyilik Bulu. Nyilik Bulu itu adalah merayakan Hari Raya Nyepi setahun sekali. Artinya di situ dipergunakan untuk introspeksi diri. Dalam berjalan setahun kita sudah melewat, apa yang menjadikan kekurangan dalam diri kita, itu yang selisih dulu untuk diperbaiki supaya bisa dijadikan negatif itu menjadi positif. Semoga dengan Hari Raya Nyepi tadi semuanya mendapat kedamaian, dan ternyata katanya baru kami dengar tadi sudah mulai harga sawit sudah melonjak. Tepuk tangan semuanya. Pak Camat, terima kasih. Kami tadi mendengar dari uraian dari Pinandita kami, Pak Wayan. Sudah sekian lamanya kita mendirikan krematorium. Ternyata Pak Camat luar biasa sebagai payung di tempat kami ini di sini, ikut berpartisipasi untuk menedungi umat kami di sini sehingga krematorium bisa berdiri dengan baik. Kepada desa yang lain-lainnya tidak kurang rasa hormat kami. Demikian. Di sini kami menemukan bahwa kerukunan beragama itu sudah berjalan dengan baik. Tepuk tangan semuanya. Untuk ke depan, mudah-mudahan saja akan lebih baik, sehingga sikap toleransi kita saling bisa berjalan dengan baik. Kita harus menyadari sesungguhnya perbedaan itu adalah karunia daripada Yang Maha Kuasa. Sedangkan
Persatuan itulah usaha kita sebagai manusia, bagaimana kita saling asah, saling asuh, saling kasih. Ketika tidak tercipta kedamaian, apapun kegiatan kita akan sulit untuk melangkah. Itu utamanya. Dengan terciptanya kedamaian, kita akan bisa melakukan usaha kita secara optimal. Nah, sekarang mohon maaf, supaya tidak terlambat, siapa sebenarnya kami? Kami spesial diimpor dari Provinsi Banten. Ya. Sesungguhnya kami sedang menilik di sini. Barangkali nanti ada umat yang berbakat, talentanya kami akan turunkan di sini sehingga tidak perlu lagi Benyang Pungkur mengimpor dari Banten. Siap Niki? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang perkenalkan, ini adalah bekas pacar kami, sudah 50 tahun mendampingi kami. Silakan berdiri, istri, tepuk tangan. Suka dan dukanya kami selalu bersama beliau. Dan salah satu hasilnya ini anak kami Agus agak gundul sedikit. Beliau adalah dari Kominfo, S2 dari Trisakti. Ya. Kemudian kami punya putri yang kedua dari UI, sekarang ada di Abu Dhabi. Putri yang ketiga ada di Bali, itu yang skincare, ini kan skincare. Jadi dokter spesialis skincare dan menantu kami dokter spesialis internet. Itu keluarga kami yang utuh. Ya, jadi bencar Pak. Satu-satunya ini agak mundur sedikit ini kami ajak di Serang. Penerus generasi kami ya. Ini Bapak Ibu, tidak banyak kami bercerita karena kami sudah diberikan mandat oleh Pak Farisada tadi, representatifnya, untuk menceritakan what is krematorium. Apa itu krematorium? Di dalam Hindu ada yang namanya proses penghormatan kepada 5 poin. Poin pertama adalah kita menghormati Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Poin kedua, itu yang pertama tadi disebut dengan Dewa Yajna. Poin kedua, ini yang kami ceritakan adalah proses Pitra Yajna. Di mana Pitra Yajna itu dibagi 2. Take care atau memelihara keluarga kami, orang tua kami yang sudah tidak bisa mencari nafkah. Seperti kami kebanyakan gelarnya nih Pak. S1, S2, S3 serayang seruyung ke tongkat sekarang biar nggak jatuh gitu ya. Inilah sudah kewajiban anak kami untuk melihara kami. Itu namanya Pitra Yajna ketika orang tua sudah tidak bisa mencari nafkah. Pitra Yajna selanjutnya, ketika orang tua kita meninggal, inilah juga kewajiban kita untuk melanjutkan apa yang kita lakukan sebagai penghormatan terakhir. Karena dalam meninggal seseorang itu, yang ceritakan dulu, kita terdiri daripada 3 unsur. Unsur pertama adalah badan kasar yang disebut dengan Stula Sarira. Unsur yang kedua ada yang namanya yang menempati diri kita, ini yang disebut dengan Suksma Sarira atau Atman atau roh. Unsur yang ketiga inilah yang sebagai transportasi mengantarkan kita ke tempat asal, yaitu yang disebut dengan Antahkarana Sarira atau yang disebut dengan badan penyebab, atau yang sering disebut dengan karma wasana. Nah, makin apa kaitannya dengan krematorium? Ketika sekarang orang tua kita meninggal, kewajiban kita untuk memisahkan badan kasar kita ini dengan badan halus. Badan kasar ini terdiri dari 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Nah, ini yang sering disebut dengan ngaben.
Baru tahap pertama, memisahkan badan kasar dengan badan halus. Badan kasar dipisahkan dengan beberapa cara. Satu, yang paling kami anggap bagus, ibaratnya kalau jalannya jalan tol, ini memakai dengan krematorium. Membalikan unsur Panca Mahabhuta ini paling cepat dengan cara membakar jenazah. Apakah ada dengan cara lain? Ada. Disebut dengan biotanam, dikuburkan. Apakah ada cara lain? Ada. Dengan menaruh di bawah pohon yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang dekat dengan Danau Batur. Apakah ada cara lain? Ada. Menaruh jenazahnya di goa-goa seperti yang dilakukan oleh teman-teman kami yang di Tanah Toraja. Begitu kira-kira, dan ini kondisi yang paling jalan tol inilah yang kami tempuh. Kenapa demikian? Ini kami sangat bersyukur karena dapat panggilan khusus. Karena apa? Sering kami dengar ketika teman-teman kami, penerus-penerus kami di daerah rantauan takut meninggal di sini. Kenapa takut? Karena begitu sudah usur usianya pasti pulang ke Bali supaya diaben di Bali gitu. Takut di sini. Bayangkan kalau pamannya meninggal di sini, kosnya berapa itu mengirim paket COD ke Bali begitu. Nah, niki yang kita usahakan membuat krematorium di sini dengan cara membakar jenazah. Nah, tentu ada pertanyaan, Empu, bagaimana setelah terpisah badan halusnya kemana? Kami citrakan sedikit, maaf niki agak panjang. Ada orang yang meninggal, dirinya tidak tahu meninggal. Maka ada prosesi kerik kuku inti-inti itu ketika dia istirahat, kok bau saya sangit? Oh, ternyata saya sudah meninggal. Ada orang yang meninggal tetapi tidak rela dia meninggal. Kenapa tidak rela? Aduh, saya punya Pajero baru beli kemarin. Saya punya cem-ceman. Saya punya istri cantik, siapa yang akan menggarap? Kira-kira begitu. Ada orang yang meninggal yang penuh dengan dendam. Kamu dulu waktu menyakitin saya sekarang meninggal, saya akan balas kamu. Nah, hal-hal yang seperti inilah kita, badan halus ini kita sempurnakan. Itu yang namanya Prajopati Puro tadi. Kita plus-plus. Itulah yang akan bertanggung jawab untuk Anda ditaruh di Prajopati supaya tidak mengganggu kegiatan kita yang ada dendam tadi, yang punya istri cantik, yang punya kekayaan takut ditinggal, tidak bisa bergerak apa-apa selama sang Prajopati itu menjadi titipan kita semuanya. Itulah di situ intinya ada Puro Prajopati. Nah, kemudian bertanya, apakah terus-terusan di situ? Tidak. Makanya selanjutnya yang dititipkan di Prajopati itu kita prosesi yang disebut dengan Atmo Wedana. Kita sucikan. Sehingga dari yang namanya Preto tadi, dia akan menjadi roh-roh suci yang kita sebut dengan Dewa Hyang begitu prosesinya. Apakah Dewa Hyang itu akan langsung bersatu, menyatu seperti yang kita cita-citakan yang namanya Moksartam Jagadita? Tidak. Maka nanti akan disimpan lagi di Rong 3. Kenapa di Rong 3? Disitulah akan merupakan pengadilan terakhir. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan aku diadili? Ketika dia di situ proses terakhirnya, karma wasana itu yang bilang tadi buat badan penyebab. Ketika karma wasananya bersih seperti ceritanya Dharma Wangsa, maka kembalilah dia
mok sartam jagat ditaya mahardika menyatu dengan sang-sangkan para nentumadi. Itu yang namanya nemu tis. Lolo. Yang tidak lulus di situ, ini yang disebut dengan numitis. Nemutis betul-betul sejuk. Numitis kembali dia dapat tugas memperbaiki menjadi yang disebut dengan samsara punarbawa. Hanya saja kalau muatan positifnya semasa hidup dia bagus, maka menjadilah dia orang-orang suci, orang-orang penyelamat, orang-orang penolong. Kalau masih balan, tapi masih perlu dibaiki, masih dia kembali menjadi manusia biasa. Kalau hidupnya keruh, mungkin dia akan ini yang disebut dengan neraka dunia. Selamanya hidupnya baik, rezekinya tetap seret. Selamanya dia berbuat jujur, tetap rezekinya tidak baik, penyakitan melulu. Nah, ada yang rezekinya butek, ingin butek, keruh sekali itu, lebih keruh daripada kopi. Ini belum tentu dia menjadi manusia, bisa downgrade menjadi binatang. Bisa downgrade menjadi tumbuh-tumbuhan, karena dalam Hindu ada 3 unsur. Eka permana, Dwi permana, Tri permana. Manusia adalah sesungguhnya adalah binatang, tetapi diberikan kelebihan akal budi, maka berbahagialah kita terlahir sebagai manusia. Maka ketika menjadi kesempatan manusia ini, jangan kita nodai, apalagi mungkin usia-usia sudah usur seperti kami, tidak bisa berbisnis lagi. Satu-satunya perbanyaklah berbuat baik, mengurangi dosa-dosa, karena dalam hidup dosa itu tidak pernah hilang. Ibaratnya kita membuat sayur gudeg itu ada garamnya. Bagaimana rasa asin tadi bisa berkurang? Kita tambahi perbuatan baik, kita tambahi paha ayam tadi sehingga tambah enak yang tadi keasinan begitu. Nah, kira-kira begitu, sehingga nanti kalau lebih positifnya lebih banyak, menjadilah dia orang-orang suci. Yang paling berat ketika beliau-beliau ini lahir menjadi pemimpin, ini sangat berat godaannya. Mohon kami sampaikan, menjadi pemimpin tidak sedikit godaan di sini. Ini yang akan menyebabkan kita akan lebih keruh daripada kehidupan yang lama kalau tidak bisa melakukan bagaimana dharma negara, dharma agama yang sudah disitrakan oleh Pak Nafi tadi, Pak Pembimas. Dharma negara itu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang betul-betul teladan umat, bisa mengarahkan umatnya, bisa mengarahkan rakyatnya ke positif poin. Salah satu poin kita sebagai manusia biasa, kalau satu salah poinnya satu, kalau poinnya salah untuk para pemimpin itu 10 kali lipat. Untuk Pak Lurah salah umatnya satu, salahnya satu. Kalau Pak Lurah salahnya 10 kali dendanya. Kalau Pak Camat 100 kali, Bupati 1000 kali, Presiden tak meringat. Maka hati-hati tanggung jawab sebagai pemimpin. Tetapi kalau dia betul-betul orang pemimpin menjadi suri teladan, berjuta-juta umat yang akan mendoakan supaya betul-betul kembali menjadi orang-orang yang suci ataupun menyatu dengan karma sana. Kembali kami ceritakan tentang krematorium. Jadi inilah salah satunya tahap pertama yang kami lakukan, memisahkan badan kasar dengan badan halus. Yang selanjutnya dikip di Prajapati. Ada durasi waktu langkung dening lebih daripada 3 tahun belum buat modana ini. Ingat nih ya, umat Hindu sareng sami. Kalau lebih daripada 3 tahun tidak dilakukan upacara selanjutnya, ini dilepas oleh Prajapati, jadilah buto cuil. Nah, niki yang paling menakutkan.
Buta Cuek itu lepas dari pengawasan Perjapati dan ini bisa dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dukun sakti, kamu tuh ke sana pergi nyakitin si A, jadilah bebai. Pergi ke sana, jadilah babi ngepet dan sebagainya. Kira-kira begitu. Maka sering mendengar apa istilah nyupang dan sebagainya. Itulah yang paling akan ditakuti. Dan yang itu pada umat sareng sami, jangan pernah mesesangi. Tahu sesangi? Kaul. Yang berhasil mengistrikan dia, saya akan sambung begini. Hati-hati. Itu yang dunia bawah itu akan bergerak lebih cepat berhasil. Dan dunia bawah seperti itu akan selalu minta upah. Pidana wa nyuruh cang lembas ini kan nyak ngaten aja awak cen upahna. Nenek malu teman. Nah, mani yang lah panaknya keidih cang panaknya okon ngayah sucang itu dan maka dari itu sampun nggih sesangi nggih berdoa saja yang baik-baik. Nggih, aku niko dumun Pak Camat, mohon maaf niki karena yang lihat tadi Pak Camat dan stafnya niki banyak waktunya akan melakukan kegiatan. Kami akhiri sampai di sini. Rahayu, rahayu. Semoga kita selalu ada dalam kerukunan beragama, selalu damai di hati, damai di dunia, damai dalam kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Om Santi 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 Om. Ini sebelum kami menyambungkan pidato, karena kebetulan tadi Pak Nengah Ketua PDI pantun, terpaksa lah kami orek-orek sedikit. Kalau salah kami mohon maaf. Air tenang di tepi dermaga, perahu kecil berlayar perlahan. Dengan ini diresmikan kemeratium kita. Semoga wujud pelayanan dan penghormatan. Yang pertama, pasal 2 ayat. Bunga kenanga di tepi taman, harumnya lembut menyentuh rasa. Semoga tempat ini memberi kenangan bagi keluarga yang ditinggal tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kandis, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Semapta, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kandis, yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Kandis, yang kami hormati Bapak Penghulu Jambai Makmur, yang kami hormati PJ Penghulu Makmur Jaya, yang kami hormati Bapak Pendeta umat Hindu dari Provinsi Banten beserta ibu dan keluarga, yang kami hormati Bapak Ketua Bapelkam, yang kami hormati Bapak Ketua PHDI Provinsi Riau dan seluruh ketua-ketua yang hadir dari Provinsi Riau, yang kami hormati panitia pelaksana, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para undangan, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di sini dalam rangka acara peresmian pemelapas Kemeratium Kampung Bali Jambai Makmur. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelumnya mungkin kami menyampaikan salam dari Ibu Bupati, bahwa Ibu Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena kebetulan mulai dari tadi pagi Ibu Bupati melaksanakan kegiatan di Provinsi Riau di Pekanbaru, dan pada saat ini nanti jam 2 melaksanakan pelantikan Bapelkam yang ada di Kecamatan Kandis. Alhamdulillah Ibu Bupati masih dalam perjalanan, masih dalam tol. Untuk itu kami sampaikan juga kepada kita semua bahwa rencana seluruh lurah penghulu yang ada di Kecamatan Kandis ini hadir bersama-sama kita, karena kebetulan acara agenda sangat banyak sehingga beliau tidak bisa hadir, dan kami menyampaikan salam dari seluruh penghulu yang ada di Kecamatan Kandis bahwa beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan
acara kita dapat berjalan sukses dan lancar mulai dari awal sampai akhir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat hadir bersama dalam acara Pemelapas Krematorium Kampung Bali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kami terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan sukses dan lancar mulai dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan tempat kremasi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sarana pemakaman yang layak, tertib dan sesuai dengan keyakinan serta adat istiadat yang berlaku. Mungkin di sini kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir, bahwa peletakan batu pertama dulu pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Pak Mangku tadi, Ketua Pelaksana, pada tanggal 10 bulan 11. Alhamdulillah kami dulu masih sekcam sini. Pada tahun 2019 kami yang meletakkan batu pertama. Di sini alhamdulillah pada hari ini, pada tahun 2026 ini kita melaksanakan peresmian. Jadi jaraknya sudah hampir 7 tahun. Sudah 7 tahun pembangunan ini mereka terkendala lamanya bukan karena ini, karena kebetulan pas ini kami resmikan datang COVID-19. Jadi seluruhnya baik agak sedikit terkendala. Selain pembangunan, seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Kandis terkendala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan peresmian yang akan kita laksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan dengan upacara pemelapasan ini bisa memberikan penyucian atau pembersihan bangunan agar layak digunakan dengan tujuan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua kita ini. Dengan ada ini bisa membersihkan secara niskala atau spiritual. Yang kedua, mohon keselamatan. Dan yang ketiga, memastikan tempat ini suci dan layak untuk proses kremasi. Dan bersama tiga kami sampaikan mudah-mudahan dengan penggunaan fasilitas ini mengharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan serta menjaga kehormatan dalam prosesi terakhir bagi warga yang membutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, tempat ini adanya karena kita mungkin yang terakhir, karena kita terakhir dilaksanakan tempat kegiatan ini. Kami dari pihak Kecamatan juga sangat memperapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas ini, baik dari pemerintah, desa, atau masyarakat maupun para donatur dan pihak terkait lainnya. Ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang patut kita jaga bersama. Mungkin di sini kami sampaikan kepada kita semua bahwa pada saat ini semangat gotong royong ini di negara kita mungkin agak sedikit pudar. Kadang kita untuk memanggil masyarakat kita aja untuk melaksanakan kegiatan gotong royong sangat sulit sekali. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, persatuan ini, semangat gotong royong masih kita tingkatkan bersama-sama. Dan kita juga berharap agar tempat kremasi ini dapat dikelola dengan baik, penuh tanggung jawab serta memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Dengan demikian keberadaan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif dan bisa menjadikan destinasi wisata yang ada di Kecamatan Kandis ini. Di sini kami sampaikan oleh Bapak Ketua yang ada dari pusat bahwa kami di Kabupaten Siak ini terdiri dari 14 kecamatan. Dari 14 kecamatan ini, Kecamatan Kandis ialah kecamatan yang terjauh dari Kabupaten Siak. Lebih kurang jaraknya kalau dari Jambai Makmur ini 3 jam setengah. 3 jam setengah baru sampai ke pusat Kabupaten Siak. Jauh sekali. Tapi dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis ini ialah kecamatan yang terpadat nomor 2 setelah Purawa. Jadi kami di sini ada terdiri dari 3 kelurahan dan 8 kampung. Rencana kami akan pemekaran jadi 1 kecamatan lagi. Untuk proses pemekaran kecamatan, kita harus memiliki 20 kampung dan kelurahan. Sementara kita baru ada 11.
Jari masih ada 9 lagi. Jadi kami sudah memekarkan di 5 kampung dan tambah 4 kelurahan ini lagi. Untuk itu kami menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Kampung Jambai Makmur ini, nanti akan tim turun dari Kemendagri. Mungkin dalam waktu dekat, tidak waktu lama, ada tim dari Mendagri yang turun ke sini menanyakan proses tentang pemekaran kampung yang ada di Kecamatan Kandis ini, terkhusus di Kampung Jambai Makmur ini. Nanti beliau menanyakan terkait dengan pemekaran ini, apakah ini permintaan masyarakat atau hanya dengan keinginan pemerintah, bahwa ini adalah keinginan masyarakat untuk pemekaran kampung. Apa tujuan dan manfaat pemekaran kampung? Tujuan manfaat pemekaran kampung ialah pertama, kita bisa mengambil dana dari pusat, kita bisa mengambil dana dari Provinsi Riau. Dengan banyaknya ada kampung yang ada di tempat kita, makin banyak uang yang masuk di kampung kita dan di kecamatan kita. Alhamdulillah kami sudah sampai ke Kemendagri dengan Pak Pengurus PJ dan Pak Pengurus dan seluruh pengurus pemekaran sekitar sebelum bulan puasa. Kami ke Kemendagri mengantarkan seluruh berkas untuk pemekaran ini. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat yang ada di sini, marilah sama-sama kita mendukung proses. Ya, silakan untuk Pak Camat sekalian peninjauan Pak di dalam. Ya. 3, 2, ya, ulangi. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan. Ya. Itu memberikan kendi ke atas Pak Wayan Neso sebagai tokoh pembuka di Kandis ini. Dipersilakan. Ya, ada ke sana Pak. 3, 2, 1. Iya, udah. Kami mohon para undangan untuk menuju ke dalam kremasi Dampu dan para tamu undangan semuanya, para tokoh masyarakat semuanya dari Koramil, dari Kapolsek, Pak Puan, mari Pak. Nah, kosong Pak, tidak ada apa-apanya Pak. Karena belum dipakai. Ya. Ketika semua menyala, kita bisa melihat dari lubang ini. Untuk kegiatan masak apa belumnya, kita bisa melihat dari sini. Ya, pasti matang. Inilah dia. Kita punya 2 model Pak Camat. Satu model otomatis, model ini Josh, satu manual. Manualnya masih saya simpan di belakang sini. Yang kemarin saya pakai sekali, kemarin ada kejadian rumah, kita pakai yang manual. Nah, kita punya 3 kompor, cakupan tangan depan dada. Satu lagi salam moderasi, tangan kanan di depan dada lurus. Moderasi, ya. Ya, bebas sekali lagi, bebas. Kebakar tangan. Yes, semangat. Komando. Ayo, presisi bakar-bakar. Ya, satu lagi presisi, kanan menuju pundak kiri. Terima kasih.